Supaya tidak ada, ya, saya lihat di postingan Instagram dan di situ juga Doktif bicara, ya. Nah, ini sejak awal berada di sisi masyarakat untuk membela para korban akibat ulah daripada para mafia skincare. Itu tetap sama sampai dengan hari ini, ya. Kenapa saya menyatakan mafia skincare? Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklon, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang dimana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga diperas, ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat, ya, produknya di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya, ya, dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya, ya, artinya ini betul-betul dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kesehatan masyarakat. Dia menyampaikan kepada saya bahwa pabriknya, ya, pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat, ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk tersebut. Maka bersama ini saya juga ingin menyampaikan kepada Doktif, ya, saya Bang Nahak pada saat itu bertemu dengan teman-teman media menyatakan siap membantu masyarakat korban skincare, dan masih sampai detik ini kami berkomitmen akan hal itu, yang dimana pada saat kami menyampaikan jumpa pers terkait dengan komitmen kami, yang dimana pada saat itu ada senior kami yaitu Bang Petrus Balapationa yang secara profesional saat ini sedang menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare. Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada kaitannya dengan kami, ya. Saya tidak kenal dengan klien dari Bang Petrus Balapationa, pengusaha skincare, saya tidak kenal. Dan kami juga ingin menyatakan, mengklarifikasi bahwa kami bukan bagian atau tidak menjadi pengacara pengusaha skincare. Karena ini perlu digarisbawahi supaya tidak ada fitnah, tidak ada dugaan, tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap kami yang sudah berkomitmen untuk ikut berperang melawan para yang merasa dirinya mafia skincare, ya. Penting ini kami sampaikan supaya tidak ada, ya, saya lihat di postingan Instagram dan di situ juga Doktif bicara, ya. Nah, ini, ya, ini ada foto saya nih, ada foto saya, foto Bang Petrus, dan ada Bang Nahak pada saat itu yang menyatakan kita siap memerangi mafia skincare. Namun saat ini ketika Bang Petrus, ya, secara profesional sebagai seorang advokat dan tidak terikat kepada kami, saat ini menjadi kuasa hukum dari salah satu pengusaha skincare, ya, itu sah-sah saja. Yang kami ingin sampaikan tidak ada kaitannya dengan kami, gitu ya, Pak. Mungkin Bang Nahak mau menyampaikan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Bahwa pertama-tama saya dan Bang Sunan juga sudah punya komitmen bahwa setiap korban dari para skincare yang saat ini beredar, mohon hubungi kami. Itu komitmen kami sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Yang kedua, bahwa untuk pengusaha, ya, pengusaha kosmetik atau dalam hal ini adalah skincare yang ada dugaan
ada bahan-bahan berbahaya, bahkan ada dugaan mafia skincare. Kami juga minta kepada pihak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, untuk turun tangan mengevaluasi yang namanya izin yang pernah dikeluarkan kepada perusahaan kosmetik atau skincare yang beredar saat ini. Kalau memang dia menyalahkan aturan atau bahan-bahannya membahayakan masyarakat, itu harus segera ditarik, dan juga pemiliknya harus diberikan sanksi hukum pidana atau perdata. Karena skincare ini terus terang saja digunakan oleh khalayak masyarakat pada umumnya, walau menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, itu hampir sebagian besar menggunakannya. Makanya kami minta juga supaya evaluasinya juga oleh pihak yang memberi izin. Dan juga kalau memang ada skincare yang beredar dan tidak berizin, agar juga segera dilakukan tindakan-tindakan evaluasi di lapangan. Karena ini kegaduhannya harus dihentikan. Dan dihentikan dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum. Supaya para skincare yang nakal ini, ataupun mafia skincare ini, harus juga mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak, ini akan menjadi bumerang sendiri. Kenapa? Karena semuanya beredar sudah ke masyarakat luas. Dan bagaimana cara mengendalikannya? Tidak mungkin perorangan juga melakukan investigasi. Karena negara hukum, siapapun yang mengeluarkan yang namanya izin, lembaga manapun, lembaga pemerintah, itu juga yang juga harus melakukan evaluasi dan menarik izin yang memang sudah dikeluarkan dan ternyata ada dugaan atau ditemukan oleh lab bahwa ada bahan-bahan yang memang berbahaya, dan itu bisa merugikan masyarakat pada umumnya. Bukan cuma ditemukan, tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya, pabriknya dicabut izinnya. Oke. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare, yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya. Kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani. Ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat udah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Gitu loh. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya, merasa mau diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya, sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Jadi tolong deh, ya, seperti kata Bang Nahak, mohon pemerintah harus turun, ya, BPOM khususnya atau di pihak kepolisian kriminal khusus turun, sidak, kasihan masyarakat. Ini jelas-jelas sudah ada pengakuan kok dari pemilik pabrik bahwa produk yang dijual atau yang dipesan oleh si pengusaha yang diedar luaskan seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya. Kok Bang Sunan tahu? Saya tahu. Kenapa? Pemilik pabrik bicara sama saya.
Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini tidak akan berdiri di sisi pengusaha skincare atau mafia skincare. Gitu loh. Makanya perlu saya klarifikasi. Doktif juga ya, jangan salah paham sama saya. Memang betul Bang Petrus Balapationa, senior kami, advokat, pada saat itu preskon bersama kami bertiga. Namun demikian, kalau saat ini Bang Petrus menjalankan profesinya berdasarkan undang-undang advokat sebagai kuasa hukum yang mendampingi pengusaha skincare, itu nggak ada masalah dan tidak terkait dengan kami. Kami tetap pada komitmen. Kami tidak akan bela pengusaha atau apapun itu yang dibilang mafia skincare. Gitu teman-teman.